Detox, di era modern, seringkali diidentikan dengan suplemen mahal, jus instan, atau program diet ketat yang menguras isi dompet. Namun, jauh sebelum istilah itu populer, Ibnu Sina, seorang ilmuwan dan tabib besar dari abad pertengahan, telah menyingkap rahasia sederhana bagaimana tubuh bisa tetap prima tanpa harus bergantung pada sesuatu yang sulit dijangkau. Pemikirannya tidak hanya tentang obat, tetapi tentang keseimbangan hidup. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Prinsip ini menjadi dasar pemikirannya dalam menjaga kesehatan. Ia tidak melihat tubuh semata sebagai kumpulan organ, melainkan sebagai sebuah sistem yang selaras dengan jiwa dan lingkungan. Menurutnya, jika keseimbangan ini terganggu, maka penyakit datang. Tetapi jika harmoni dijaga, tubuh akan tetap kuat, segar, dan berdaya tahan tinggi. Detoks ala Ibnu Sina bukanlah sekadar mengeluarkan racun fisik, melainkan juga menata ulang cara kita menjalani hidup sehari-hari. Ia menekankan pentingnya pola makan sederhana, tidur yang cukup, gerakan tubuh, serta pikiran yang tenang. Semua itu ia rangkai menjadi satu kesatuan, yang kini bisa kita sebut sebagai gaya hidup sehat menyeluruh. Mari kita mulai dari makanan. Bagi Ibnu Sina, makanan bukan hanya untuk kenyang, tetapi juga obat. Ia berpesan bahwa makanan yang terlalu berlebihan, meskipun bergizi, justru bisa menjadi sumber penyakit. Ia mendorong agar manusia makan secukupnya, sesuai kebutuhan tubuh, bukan nafsu. Prinsip sederhana ini kini diakui sains modern sebagai salah satu kunci panjang umur, menghindari makan berlebihan yang membebani organ tubuh. Ia juga menekankan kualitas makanan. Makanan segar dari alam lebih bermanfaat daripada yang diolah berlebihan. Bayangkan, di abad pertengahan, Ibnu Sina sudah menekankan pentingnya sayuran, buah, biji-bijian, dan air bersih sebagai sumber utama kesehatan. Bukankah ini sejalan dengan tren back to nature yang hari ini begitu populer? Bedanya, Ibnu Sina tidak menjualnya sebagai produk, melainkan sebagai gaya hidup sehari-hari. Air, bagi Ibnu Sina, adalah rahmat sekaligus obat. Ia menulis tentang pentingnya air bersih dalam menjaga kesehatan tubuh. Minum air dengan cukup, tidak berlebihan, mampu membantu tubuh membersihkan dirinya sendiri dari sisa-sisa metabolisme. Ia bahkan menjelaskan manfaat mandi, bukan hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga untuk ketenangan jiwa. Detoks yang paling alami, bagi Ibnu Sina, ada pada air yang kita minum, air yang kita gunakan untuk membersihkan diri, dan air yang mengalir membawa kesejukan dalam hidup kita. Tidur juga mendapat perhatian besar. Ibnu Sina melihat tidur sebagai waktu tubuh melakukan perbaikan. Ia menyarankan tidur di malam hari dengan posisi yang baik, serta menghindari begadang tanpa alasan jelas. Menurutnya, kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh, memicu gangguan pencernaan, bahkan melemahkan daya pikir. Bukankah kini ilmu kedokteran juga menekankan hal yang sama, bahwa tidur berkualitas adalah salah satu bentuk detoks alami yang paling ampuh? Olahraga, dalam pandangan Ibnu Sina, tidak harus berarti aktivitas berat. Ia mengajarkan pentingnya bergerak. Berjalan kaki, bekerja dengan tubuh, atau aktivitas sehari-hari yang membuat otot-otot bergerak, sudah cukup untuk menjaga sirkulasi dan metabolisme. Bagi Ibnu Sina, gerakan tubuh yang alami adalah cara untuk membantu tubuh mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan. Namun, yang menarik dari pemikirannya adalah bahwa detoks bukan hanya urusan fisik. Ibnu Sina menekankan pentingnya kesehatan jiwa. Ia percaya, pikiran yang gelisah, hati yang penuh amarah, atau jiwa yang tidak tenteram, dapat memunculkan penyakit fisik. Maka, salah satu cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap prima adalah menjaga hati agar tenang, pikiran tetap jernih, dan emosi tidak berlebihan. Inilah bagian dari detoks mental, yang seringkali kita lupakan. Ia menganjurkan aktivitas yang menyeimbangkan pikiran, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca yang bermanfaat, berdoa, serta berbicara dengan orang-orang bijak.
Semua ini menjadi cara untuk menyehatkan jiwa, sehingga tubuh pun ikut sehat. Hari ini, para psikolog modern menemukan bahwa stres kronis memang menjadi sumber dari berbagai penyakit. Apa yang diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu kini terbukti dengan jelas. Detoks ala Ibnu Sina juga mencakup pola hidup sederhana. Ia menolak sikap berlebihan dalam segala hal. Menurutnya, hidup yang penuh kemewahan, terlalu banyak makan enak, terlalu banyak istirahat tanpa kerja, atau terlalu banyak kesenangan jasmani, akan membuat tubuh lemah. Sebaliknya, keseimbangan antara kerja, istirahat, ibadah, dan rekreasi akan menjaga vitalitas. Di tengah dunia modern yang serba cepat, di mana orang mudah tergoda dengan solusi instan, nasihat Ibnu Sina menjadi pengingat berharga. Kita tidak butuh suplemen mahal untuk menjaga kesehatan. Yang kita butuhkan adalah keteraturan, kesederhanaan, dan keseimbangan. Pola makan sederhana, air bersih, tidur yang cukup, aktivitas fisik, serta ketenangan batin, itulah detoks ala abad pertengahan yang tetap relevan hingga kini. Mari kita bayangkan sejenak, bagaimana jika pola pikir ini kita terapkan hari ini. Tidak terburu-buru mencari obat setiap kali tubuh terasa lelah. Tidak panik membeli suplemen hanya karena tren. Sebaliknya, kita mulai mendengar tubuh kita sendiri. Apakah kita sudah cukup tidur? Apakah kita sudah cukup minum air? Apakah pikiran kita terlalu penuh? Dengan begitu, kita mulai kembali pada prinsip dasar kesehatan yang alami. Banyak orang hari ini merasa letih meski sudah mengonsumsi berbagai suplemen. Sebagian besar lupa bahwa tubuh bukan hanya mesin yang perlu diberi bahan bakar, melainkan juga makhluk hidup yang butuh keseimbangan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kesehatan adalah perpaduan antara jasmani dan rohani. Bila satu terganggu, maka yang lain pun ikut terpengaruh. Lebih jauh lagi, detoks dalam pandangan Ibnu Sina bukan sekadar soal menjaga kesehatan, melainkan juga cara memaknai hidup. Ia melihat kesehatan sebagai amanah, sesuatu yang harus dijaga agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tubuh yang sehat memungkinkan kita berpikir jernih, berbuat baik, bekerja produktif, dan beribadah dengan khusyuk. Dengan cara pandang ini, menjaga kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual. Sehat bukan hanya agar kita panjang umur, tetapi agar kita bisa menggunakan umur itu untuk memberi kebaikan. Sehat bukan hanya agar tubuh kuat, tetapi agar jiwa juga kuat dalam menghadapi cobaan. Kita bisa belajar dari Ibnu Sina bahwa tubuh memiliki ritme alami. Bila kita mengikuti ritme itu, tubuh akan menjaga dirinya sendiri. Tapi bila kita memaksakan sesuatu yang berlebihan, tubuh akan memberi perlawanan berupa penyakit. Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi inti dari detoks ala abad pertengahan. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, seorang pemikir dari dunia Islam telah menuliskan konsep-konsep yang kini menjadi dasar ilmu kedokteran modern. Ibnu Sina tidak hanya menulis teori, tetapi juga mempraktikkannya. Ia hidup dalam kesederhanaan, bekerja keras, tetap belajar, mengajar, dan menulis hingga akhir hayat. Ia menunjukkan bahwa hidup sehat bukan hasil kebetulan, melainkan hasil disiplin menjaga keseimbangan. Hari ini, kita sering tergoda oleh janji instan. Tetapi mari kita belajar kembali dari Ibnu Sina. Mari kita jadikan detoks bukan sekadar program sesaat, melainkan gaya hidup jangka panjang. Mari kita mulai dari hal sederhana. Makan secukupnya, minum air bersih, tidur tepat waktu, bergerak setiap hari, dan menjaga pikiran tetap tenang. Dari kebiasaan kecil itu, kesehatan akan terjaga, energi akan pulih, dan hidup akan terasa lebih bermakna. Ibnu Sina telah memberi warisan yang begitu besar. Kini, tinggal kita yang memilih, apakah akan terus mengejar solusi instan yang mahal, atau kembali pada kearifan sederhana yang terbukti sepanjang zaman. Pilihan itu ada di tangan kita. Salah satu hal yang jarang kita sadari adalah bagaimana Ibnu Sina memandang tubuh sebagai cermin dari jiwa. Ia menulis bahwa jika hati seseorang dipenuhi amarah, iri, dan kesedihan, maka wajahnya akan tampak kusam, tubuhnya mudah sakit, dan pikirannya menjadi lemah. Sebaliknya,
Orang yang menjaga hatinya tetap bersih dan penuh syukur akan tampak lebih bugar, meski mungkin hidupnya sederhana. Inilah detoks sejati yang dimaksudkan Ibnu Sina. Pembersihan jiwa dari racun batin yang diam-diam melemahkan tubuh. Bayangkan, di zaman modern, orang rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk membeli paket detoks. Mereka minum pil, cairan, atau teh khusus, dengan harapan racun dalam tubuh segera hilang. Tetapi yang sering dilupakan adalah racun pikiran, stres yang tak terkendali, kecemasan yang berlebihan, dan amarah yang terus dipelihara. Racun-racun itu jauh lebih berbahaya daripada makanan berlemak sekalipun. Ibnu Sina mengajarkan bahwa detoks pikiran adalah langkah pertama untuk menjaga tubuh tetap prima. Ia pernah menyampaikan bahwa mendengarkan musik yang indah bisa menenangkan jiwa, dan jiwa yang tenang akan membuat tubuh lebih mudah sembuh. Di masa itu, pemikiran ini dianggap luar biasa. Hari ini, penelitian modern membuktikan hal yang sama. Musik bisa membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, bahkan mempercepat penyembuhan luka. Bukankah ini bukti betapa jauhnya pandangan Ibnu Sina melampaui zamannya? Detoks ala Ibnu Sina juga menekankan pentingnya waktu. Ia percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Waktu makan, waktu bekerja, waktu beristirahat, dan waktu merenung. Tubuh manusia, menurutnya, bekerja mengikuti irama alam. Matahari terbit, tubuh bangun. Matahari terbenam, tubuh bersiap istirahat. Mengabaikan irama alam berarti melawan hukum yang sudah diciptakan Sang Maha Kuasa. Maka, salah satu bentuk detoks adalah kembali menghargai waktu. Mari kita refleksikan, berapa banyak dari kita yang masih makan tanpa aturan? Sarapan ditinggalkan, makan siang tergesa-gesa, malam justru makan berlebihan. Begadang hingga dini hari, lalu tidur di pagi hari. Semua pola ini, tanpa sadar, membuat tubuh kelelahan. Padahal, dengan menata waktu makan, waktu istirahat, dan waktu bekerja, tubuh kita akan lebih bertenaga tanpa harus mengonsumsi suplemen apapun. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya bernafas dengan baik. Baginya, udara adalah sumber kehidupan yang utama. Ia menulis tentang pentingnya memilih lingkungan dengan udara bersih, menjauhi tempat yang penuh asap atau bau busuk. Ia bahkan menyarankan agar rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, karena udara segar membantu tubuh membersihkan diri dari dalam. Hari ini, ilmu kesehatan modern menjelaskan bahwa oksigen yang cukup memang membantu metabolisme tubuh berjalan optimal. Bernapas dalam-dalam, perlahan, juga terbukti menenangkan sistem saraf. Ada satu kisah menarik tentang cara Ibnu Sina mengobati pasiennya. Ia tidak serta-merta memberikan ramuan atau obat. Pertama-tama, ia akan mengamati gaya hidup pasien itu. Bagaimana pola makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana pikirannya. Jika ada yang tidak seimbang, itulah yang pertama ia perbaiki. Baru setelah itu, ia memberikan pengobatan bila memang dibutuhkan. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya gaya hidup sebagai bentuk detoks alami. Mari kita bandingkan dengan dunia modern. Saat sakit kepala, kita sering langsung mencari obat pereda nyeri. Saat perut kembung, kita buru-buru membeli obat lambung. Padahal, seringkali akar masalahnya ada pada kebiasaan kita. Makan berlebihan, kurang tidur, stres yang menumpuk. Dengan mengikuti pemikiran Ibnu Sina, kita bisa belajar untuk lebih mendengar tubuh kita sendiri, lalu memperbaiki gaya hidup sebelum mencari jalan pintas dengan obat. Detoks ala abad pertengahan juga menekankan pentingnya lingkungan. Ibnu Sina percaya bahwa tempat tinggal yang baik harus bersih, mendapatkan sinar matahari, dan memiliki udara segar. Ia bahkan menekankan bahwa kebersihan rumah, pakaian, dan tubuh adalah bagian dari menjaga kesehatan. Bayangkan, jauh sebelum ada teori tentang bakteri atau virus, Ibnu Sina sudah menekankan bahwa kebersihan adalah kunci. Bukankah ini sejalan dengan ajaran Islam yang memang menekankan kebersihan sebagai sebagian dari iman? Lebih jauh lagi, Ibnu Sina melihat hubungan erat antara spiritualitas dan kesehatan. Ia percaya bahwa doa, ibadah,
dan kedekatan dengan Sang Pencipta bisa memberi ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jiwa yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi ujian, dan kekuatan jiwa itu menular pada tubuh. Dalam konteks modern, kita bisa menyebutnya sebagai detoks spiritual, membersihkan hati dari rasa putus asa, iri hati, dan kebencian, lalu menggantinya dengan rasa syukur, sabar, dan cinta. Mari kita bayangkan kehidupan sederhana yang dijalani orang-orang pada masa Ibnu Sina. Tidak ada restoran cepat saji, tidak ada makanan instan, tidak ada minuman bersoda. Mereka makan dari apa yang tumbuh di alam, bekerja dengan tubuh mereka, tidur ketika malam tiba, bangun bersama fajar. Gaya hidup seperti inilah yang membuat tubuh mereka lebih kuat, meski tanpa suplemen. Kini, kita bisa meniru sebagian dari pola itu. Kita bisa lebih banyak memasak sendiri dengan bahan segar, berjalan kaki lebih sering, mengurangi begadang, dan memperbanyak momen hening untuk menenangkan jiwa. Detoks bukanlah sekadar tren. Detoks adalah cara untuk kembali pada fitrah tubuh. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh adalah amanah, titipan yang harus dijaga. Jika kita merusaknya dengan keserakahan, makan berlebihan, minum berlebihan, bekerja tanpa henti, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kesehatan, bagi Ibnu Sina, adalah fondasi. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa berpikir jernih. Tanpa jiwa yang tenang, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tanpa keseimbangan, kita tidak bisa meraih kebahagiaan. Karena itu, ia menulis dalam bukunya Al-Hanun fi Al-Tib bukan hanya tentang obat-obatan, tetapi juga tentang pola hidup, etika, bahkan psikologi. Kini, bayangkan jika kita menjadikan prinsip-prinsip itu sebagai panduan. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk mulai berubah. Kita bisa memulai detoks hari ini, dengan minum air putih yang cukup, dengan tidur lebih awal, dengan mengurangi makanan berlebihan, dengan berjalan kaki lebih sering, dengan melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Semua ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Tubuh kita akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, jiwa lebih tenang. Dan ketika kesehatan kita membaik, produktivitas meningkat, hubungan dengan orang lain pun membaik. Itulah efek domino dari detoks sederhana yang diajarkan Ibnu Sina. Ada satu kisah terkenal tentang Ibnu Sina yang sering diceritakan dalam literatur klasik. Suatu ketika, seorang bangsawan menderita sakit parah. Banyak tabib telah mencoba mengobatinya, tetapi tak ada yang berhasil. Ibnu Sina lalu dipanggil. Bukannya langsung memberi ramuan, ia justru duduk di samping sang pasien dan mulai berbicara. Ia bertanya tentang kehidupannya, tentang kegelisahan yang ia alami, tentang rasa takut dan tekanan batin yang menghantuinya. Dari percakapan itu, Ibnu Sina menyadari bahwa penyakitnya bukan sekadar fisik, melainkan juga psikis. Ia kemudian memberi nasihat, menenangkan pikirannya, menata kembali gaya hidupnya, dan barulah memberikan pengobatan ringan. Perlahan, sang bangsawan sembuh. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa detoks sejati bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan pikiran dari beban yang menghimpit. Banyak orang jatuh sakit bukan karena makanan yang ia konsumsi, melainkan karena hati dan pikirannya tidak lagi damai. Stres, kecemasan, dan rasa takut dapat melemahkan tubuh lebih cepat daripada makanan berlemak sekalipun. Ibnu Sina menekankan bahwa tubuh dan jiwa adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Jika jiwa sehat, tubuh akan lebih mudah melawan penyakit. Jika jiwa rusak, tubuh pun ikut terseret. Maka, salah satu detoks terbaik yang bisa kita lakukan adalah memaafkan, melepaskan dendam, dan belajar menerima takdir dengan ikhlas. Itulah obat batin yang akan menyehatkan fisik kita. Dalam kitab Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menyusun ilmunya secara sistematis. Ia membagi kesehatan ke dalam 6 prinsip dasar yang harus dijaga: udara, makanan dan minuman, gerakan dan istirahat, tidur dan bangun, emosi jiwa, serta pengeluaran sisa metabolisme tubuh. Jika 6 hal ini terjaga, tubuh akan tetap prima. Menariknya, 6 prinsip ini mirip dengan konsep gaya hidup sehat modern,
Hanya saja ia sudah menuliskannya 1000 tahun lalu. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, udara. Bagi Ibnu Sina, udara bersih adalah detoks yang paling penting. Ia menekankan pentingnya ventilasi, cahaya matahari, dan lingkungan yang sehat. Jika udara kotor, tubuh akan menyerap racun yang perlahan merusak organ. Maka, ia menganjurkan agar manusia mencari tempat tinggal yang sehat. Hari ini, kita melihat bagaimana polusi udara menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, hingga kanker. Pandangan Ibnu Sina tetap relevan. Carilah udara segar, luangkan waktu untuk berjalan di alam, hirup oksigen bersih sebagai detoks alami. Kedua, makanan dan minuman. Ia mengajarkan agar makanan dikonsumsi sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan sebaiknya berasal dari sumber alami. Minuman terbaik baginya adalah air. Tidak ada minuman yang lebih menyehatkan daripada air bersih. Jika kita refleksikan, di era modern orang lebih memilih minuman manis, bersoda, atau berenergi, yang justru membebani tubuh. Padahal, air putih sederhana mampu menjaga metabolisme, membersihkan ginjal, dan menetralkan racun dalam darah. Ketiga, gerakan dan istirahat. Ibnu Sina menekankan keseimbangan. Gerakan diperlukan agar darah mengalir lancar, otot tetap kuat, dan tubuh mampu mengeluarkan keringat sebagai bentuk detoks alami. Tetapi, gerakan berlebihan juga bisa melemahkan tubuh. Maka, ia menganjurkan olahraga secukupnya, seimbang dengan istirahat yang cukup. Pesan ini sejalan dengan penelitian modern yang membuktikan bahwa aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki setiap hari mampu menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Keempat, tidur dan bangun. Ibnu Sina menyarankan tidur di malam hari, dengan posisi tubuh yang baik, dan bangun di pagi hari untuk menyambut fajar. Ia menekankan bahwa tidur adalah waktu tubuh memperbaiki dirinya. Jika tidur terganggu, seluruh sistem tubuh akan kacau. Bukankah hari ini kita sering mendengar istilah sleep hygiene? Ibnu Sina sudah mengajarkannya berabad-abad lalu. Kelima, emosi jiwa. Ia menulis bahwa rasa takut, marah, atau sedih yang berlebihan dapat melemahkan organ tubuh. Sebaliknya, rasa syukur, sabar, dan kebahagiaan mampu memperkuat daya tahan tubuh. Ini membuktikan betapa pentingnya detoks mental. Jika kita ingin sehat, jangan hanya fokus pada makanan, tetapi juga pada apa yang kita pikirkan. Keenam, pengeluaran sisa metabolisme. Menurut Ibnu Sina, tubuh harus mampu mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan, keringat, urin, kotoran. Jika aliran ini tersumbat, racun akan menumpuk dalam tubuh. Ia bahkan menulis tentang pentingnya menjaga kelancaran pencernaan dan buang air besar teratur. Hari ini, kita tahu bahwa sembelit atau gangguan pencernaan memang bisa memicu banyak penyakit. 6 prinsip ini sederhana, tetapi jika kita renungkan, sebenarnya inilah inti dari semua program kesehatan modern. Bedanya, Ibnu Sina menekankan kesederhanaan dan keseimbangan, bukan produk instan. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang lupa menghirup udara segar setiap pagi? Berapa banyak yang lebih sering minum kopi, teh manis, atau minuman kemasan daripada air putih? Berapa banyak yang bekerja tanpa bergerak, duduk berjam-jam di depan komputer tanpa olahraga? Berapa banyak yang tidur larut malam karena sibuk dengan gawai? Berapa banyak yang terjebak dalam stres, marah, dan iri hati? Semua ini adalah racun yang diam-diam menggerogoti tubuh. Detoks ala Ibnu Sina adalah ajakan untuk kembali ke hal-hal dasar. Hirup udara bersih, minum air putih, makan secukupnya, bergerak dengan wajar, tidur dengan cukup, jaga emosi, dan biarkan tubuh membuang apa yang tidak diperlukan. Jika ini dijalani, tubuh akan menemukan kekuatannya kembali. Ada lagi satu hal yang sangat penting dalam pemikiran Ibnu Sina, peran spiritualitas. Ia percaya bahwa doa, ibadah, dan hubungan dengan Sang Pencipta memberi energi positif yang memperkuat tubuh. Dalam istilah modern, kita bisa menyebutnya sebagai placebo effect atau healing power of belief. Tetapi bagi Ibnu Sina, itu lebih dari sekadar sugesti.
Itu adalah hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan yang menciptakan tubuhnya. Maka, salah satu detoks terbaik adalah memperbanyak zikir, doa, dan ibadah. Karena dengan itu hati menjadi tenang, dan ketenangan hati akan memulihkan tubuh. Mari kita refleksikan kembali. Kita hidup di era di mana informasi begitu banyak, tetapi seringkali membuat kita bingung. Ada yang berkata diet A paling baik, ada yang berkata diet B lebih ampuh. Ada yang menjual program detoks mahal, ada yang menawarkan suplemen dengan harga tinggi. Namun, di tengah semua itu, pesan Ibnu Sina tetap sederhana. Tubuh punya kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya. Tugas kita hanya menjaga keseimbangannya. Sehat, bagi Ibnu Sina, adalah keadaan di mana tubuh, jiwa, dan lingkungan berada dalam harmoni. Jika salah satu terganggu, yang lain pun ikut goyah. Maka, detoks sejati bukanlah tentang mengeluarkan racun dengan cara instan, melainkan menata ulang harmoni itu. Salah satu kisah yang juga sering diceritakan adalah ketika Ibnu Sina menghadapi seorang pasien yang tampak sehat secara fisik, namun selalu merasa sakit. Ia sering mengeluh tentang jantungnya yang berdebar, tubuhnya yang lemas, dan pikirannya yang kacau. Dokter-dokter sebelumnya sudah memberinya ramuan, tetapi tidak ada yang berhasil. Ibnu Sina kemudian mencoba pendekatan berbeda. Ia bertanya tentang kehidupan pribadi pasien itu. Ternyata, pasien tersebut sedang jatuh cinta, tetapi cintanya terhalang oleh keluarga. Setiap kali nama kekasihnya disebut, detak jantungnya meningkat, wajahnya memerah, dan tubuhnya berkeringat. Dari sini, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa sakitnya bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati. Ia kemudian menasihati keluarga pasien untuk mempertemukan keduanya. Setelah itu, si pasien pun pulih dengan cepat. Kisah ini memberi pelajaran penting bagi kita. Banyak penyakit bersumber dari emosi yang tidak terselesaikan. Stres berkepanjangan, kesedihan mendalam, atau cinta yang tertahan bisa menjadi racun yang lebih berbahaya daripada makanan beracun. Maka, salah satu bentuk detoks ala Ibnu Sina adalah menyelesaikan persoalan hati, memaafkan orang lain, dan merelakan apa yang tidak bisa kita genggam. Ibnu Sina menuliskan dalam Al-Hanun fi Al-Tib bahwa setiap organ tubuh memiliki hubungan erat dengan keadaan jiwa. Jantung dipengaruhi oleh emosi, pencernaan dipengaruhi oleh suasana hati, dan otak dipengaruhi oleh kondisi spiritual seseorang. Artinya, menjaga tubuh tidak cukup hanya dengan makan sehat dan olahraga, tetapi juga harus menata hati dan pikiran. Hari ini, sains modern membuktikan hal itu dengan istilah psychosomatic illness, penyakit yang muncul karena pengaruh pikiran dan emosi. Ketika seseorang stres, tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan, yang pada akhirnya melemahkan sistem imun. Ketika seseorang marah atau cemas, tekanan darah meningkat, jantung berdebar, bahkan bisa memicu serangan jantung. Apa yang ditulis Ibnu Sina 1000 tahun lalu kini terbukti melalui penelitian medis modern. Mari kita renungkan. Seberapa sering kita menjaga makanan, tetapi lupa menjaga pikiran? Seberapa sering kita membeli suplemen mahal, tetapi membiarkan hati kita penuh iri, dengki, dan marah? Seberapa sering kita mencari obat fisik, padahal akar masalahnya ada di jiwa kita sendiri? Detoks sejati, menurut Ibnu Sina, harus dimulai dari sini, membersihkan hati dan pikiran dari racun emosi. Selain itu, Ibnu Sina juga sangat menekankan pentingnya ritme harian. Ia percaya bahwa tubuh memiliki jam biologis. Ia menulis bahwa makan malam sebaiknya tidak terlalu larut, agar pencernaan memiliki waktu untuk bekerja sebelum tidur. Ia juga menganjurkan tidur lebih awal dan bangun sebelum fajar, karena pada waktu itu udara segar paling baik untuk paru-paru dan otak. Menariknya, prinsip ini kini dikenal sebagai circadian rhythm dalam ilmu kedokteran modern. Ketika kita mengikuti ritme alami tubuh, kita akan merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan jarang sakit. Tetapi jika kita melawan ritme itu, misalnya begadang, makan tengah malam, tidur saat siang, maka tubuh akan kacau. Maka, salah satu detoks terbaik adalah kembali pada ritme alami tubuh yang selaras dengan alam.
Ibnu Sina juga menganjurkan untuk melakukan puasa sebagai bentuk detoks alami. Ia menulis bahwa dengan memberi jeda pada sistem pencernaan, tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Puasa, menurutnya, bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi kesehatan. Hari ini, penelitian tentang intermittent fasting membuktikan bahwa berpuasa memang membantu tubuh memperbaiki sel-sel, menurunkan kadar gula darah, dan memperpanjang usia. Lagi-lagi, apa yang diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu kini diakui oleh sains modern. Mari kita lihat bagaimana ini bisa kita terapkan. Kita tidak perlu memaksakan diri membeli program detoks mahal. Cukup dengan berpuasa sunnah 2 kali seminggu, atau mengatur pola makan dengan jeda waktu tertentu, tubuh kita akan membersihkan dirinya sendiri. Inilah contoh nyata detoks sederhana yang bisa kita jalani tanpa biaya. Selain puasa, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya berjalan. Ia menulis bahwa berjalan kaki di pagi hari, sambil menghirup udara segar, adalah salah satu bentuk olahraga terbaik. Berjalan, menurutnya, tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Hari ini, kita tahu bahwa berjalan kaki 30 menit sehari dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan depresi. Lagi-lagi, kebijaksanaan Ibnu Sina terbukti melampaui zamannya. Namun, ada hal yang lebih dalam dari sekadar fisik. Ibnu Sina mengajarkan bahwa hidup sehat adalah bagian dari ibadah. Menjaga tubuh bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar kita bisa beribadah dengan baik, bekerja dengan produktif, dan memberi manfaat kepada orang lain. Sehat, baginya, adalah amanah dari Tuhan. Maka, detoks ala Ibnu Sina bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang niat. Mengapa kita ingin sehat? Apakah hanya untuk penampilan? Ataukah agar kita bisa lebih berguna bagi sesama? Mari kita bayangkan, jika kita menjalani hidup dengan cara ini. Kita tidak hanya menjaga pola makan, tetapi juga menjaga hati. Kita tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga mendekatkan diri pada Tuhan. Kita tidak hanya membersihkan tubuh dengan air, tetapi juga membersihkan jiwa dengan doa. Hidup kita akan jauh lebih seimbang, lebih bermakna, dan lebih sehat secara menyeluruh. Di dunia modern, banyak orang merasa kosong meski tubuhnya bugar. Mereka punya tubuh yang kuat, tetapi hatinya lemah. Mereka punya otot yang besar, tetapi jiwanya rapuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kesehatan sejati adalah keseimbangan. Tubuh yang kuat, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Tanpa itu semua, kesehatan hanyalah ilusi. Maka, detoks sejati ala abad pertengahan bukanlah tentang minum ramuan instan, melainkan tentang menata hidup. Makan secukupnya, tidur tepat waktu, berjalan setiap hari, berpuasa sesekali, menjaga hati tetap bersih, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Jika kita mampu menjalani ini, kita akan menemukan energi baru dalam hidup. Tubuh terasa ringan, pikiran lebih fokus, hati lebih damai. Dan yang lebih penting, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Seperti kata Ibnu Sina, kesehatan adalah hasil dari harmoni, bukan dari kemewahan. Tubuh manusia, bagi Ibnu Sina, ibarat sebuah kerajaan. Ada raja, yakni akal dan kesadaran. Ada prajurit, yakni anggota tubuh yang selalu bekerja. Ada jalan raya, yakni pembuluh darah yang mengalirkan kehidupan. Dan ada gudang persediaan, yakni lambung dan usus yang menampung makanan. Jika salah satu bagian rusak, maka seluruh kerajaan ikut goyah. Karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan. Makanan harus baik, udara harus bersih, tidur harus teratur, dan hati harus dijaga dari kegelisahan. Itulah inti dari detoks menurutnya, menjaga agar kerajaan tubuh tetap makmur tanpa huru-hara. Ibnu Sina juga percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia menyebutnya kekuatan vital, atau daya penyembuhan alami yang dianugerahkan Tuhan. Detoks, menurutnya, bukan berarti membersihkan tubuh dengan ramuan yang keras atau metode yang menyiksa.
Detoks adalah memberi ruang agar tubuh bisa bekerja sesuai kodratnya. Dengan cara tidak berlebihan, menjaga kesederhanaan, dan memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat, maka kekuatan vital itu akan bangkit dan melakukan tugasnya. Ketika ia membahas tentang makanan, ia selalu kembali pada kata kunci, kesederhanaan. Makanan tidak boleh terlalu banyak campuran, tidak boleh terlalu berlebihan. Ia lebih menyarankan makanan yang sederhana, mudah dicerna, dan tidak menimbulkan beban pada perut. Karena menurutnya, perut yang penuh adalah sumber dari banyak penyakit. Ia bahkan menekankan bahwa lapar dalam kadar tertentu justru sehat, karena memberi kesempatan pada tubuh untuk melakukan pembersihan alami. Menariknya, ia juga menyinggung tentang pentingnya kualitas udara. Di masa itu, ia sudah memahami bahwa udara yang buruk bisa membawa penyakit, meskipun ia belum mengenal konsep bakteri atau virus. Bagi Ibnu Sina, udara yang segar adalah salah satu bentuk detoks yang paling murah dan paling penting. Itulah sebabnya ia menyarankan agar seseorang sering berjalan di alam terbuka, atau setidaknya membuka jendela rumah agar udara berganti. Selain itu, ia juga menekankan peran gerak tubuh. Olahraga baginya bukan hanya untuk membentuk otot, tetapi juga untuk menggerakkan cairan tubuh agar tidak mengendap. Dalam bahasa sederhana, ia mengajarkan bahwa dengan bergerak, racun akan lebih cepat dikeluarkan melalui keringat, pernapasan, dan sirkulasi darah. Ia bahkan membagi olahraga menjadi berbagai tingkatan, mulai dari gerakan ringan seperti berjalan, hingga gerakan berat seperti berlari dan berkuda, dan semuanya punya manfaat tersendiri dalam proses detoksifikasi alami. Namun, yang sering dilupakan adalah bagaimana Ibnu Sina menekankan kesehatan jiwa. Baginya, pikiran yang kotor bisa lebih berbahaya daripada makanan yang kotor. Hati yang penuh kebencian, iri, atau cemas, ibarat racun yang mengalir perlahan ke seluruh tubuh. Karena itu, ia selalu menekankan keseimbangan jiwa. Zikir, doa, ketenangan batin, dan rasa syukur adalah bagian dari detoks yang tak kalah penting dibanding makanan atau olahraga. Ia bahkan mengingatkan bahwa orang yang sedang marah atau stres sebaiknya tidak makan terlalu banyak, karena makanan yang masuk dalam kondisi hati yang kacau justru akan menjadi beban bagi tubuh. Pernahkah kita merasa perut terasa sakit atau tidak nyaman ketika makan dalam kondisi marah? Itulah yang sudah dipahami Ibnu Sina berabad-abad lalu. Detoks ala Ibnu Sina adalah detoks yang menyeluruh. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Ia mengajarkan bahwa tidak ada gunanya menjaga tubuh dari racun makanan jika hati masih dipenuhi racun batin. Tidak ada gunanya minum ramuan herbal jika pikiran terus-menerus dipenuhi kegelisahan. Dan tidak ada gunanya memiliki tubuh yang bugar jika jiwa kita rapuh. Semua ajaran ini membuat kita berpikir ulang. Di zaman sekarang, kita terbiasa mencari solusi cepat dalam bentuk pil atau suplemen mahal. Tapi Ibnu Sina mengingatkan bahwa kesehatan adalah hasil dari kebiasaan yang baik, bukan dari sesuatu yang instan. Menjaga pola makan, mengatur tidur, berolahraga, menghirup udara segar, serta menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih. Itulah detoks yang sesungguhnya. Kalau kita ingin meniru cara Ibnu Sina, kita tidak perlu membeli produk apapun. Cukup mulai dengan disiplin sederhana. Kurangi makanan berlebihan. Perbanyak berjalan kaki. Tidur dengan cukup. Cari udara segar di pagi hari. Dan yang terpenting, belajar mengelola hati agar tidak dikuasai emosi negatif. Semua itu sudah cukup untuk membuat tubuh menjalankan detoksnya sendiri. Bayangkan kehidupan di masa Ibnu Sina. Tidak ada restoran cepat saji, tidak ada makanan kemasan dengan bahan tambahan buatan, dan tidak ada minuman bersoda yang penuh gula. Semua yang dikonsumsi adalah hasil dari alam, dari kebun, ladang, hingga hutan. Namun, apakah itu berarti tubuh orang-orang pada masa itu otomatis sehat? Tidak juga. Karena sekalipun makanan mereka alami, pola makan yang tidak teratur, emosi yang tidak terkendali, atau tidur yang tidak seimbang bisa menjadi racun bagi tubuh. Ibnu Sina paham betul bahwa racun bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam diri sendiri. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan 4 unsur utama dalam tubuh.
darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Menurutnya, penyakit muncul ketika salah satu unsur ini terlalu dominan atau melemah. Untuk itulah detoks ala Ibnu Sina tidak hanya fokus pada mengeluarkan racun secara fisik, tetapi juga mengembalikan harmoni antara unsur-unsur tersebut. Detoks bukan sekadar mengeluarkan kotoran, tetapi juga mengembalikan ritme alami tubuh. Sehingga tubuh bisa kembali prima, pikiran menjadi jernih, dan jiwa terasa lebih ringan. Salah satu metode sederhana yang ia ajarkan adalah dengan mengatur pola makan sesuai musim. Ketika musim panas, ia menyarankan makanan yang lebih sejuk dan ringan, seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Sementara ketika musim dingin, makanan yang lebih hangat seperti sup, daging, dan rempah sangat dianjurkan. Pola makan yang mengikuti musim ini dianggap sebagai bentuk detoks alami, karena tubuh tidak dipaksa menerima makanan yang bertentangan dengan kondisi lingkungan. Ini berbeda jauh dengan kebiasaan kita sekarang yang bisa makan es krim di tengah hujan deras, atau minum kopi panas di siang terik tanpa memikirkan keseimbangan tubuh. Detoks ala Ibnu Sina juga banyak menekankan pada pentingnya puasa. Ia melihat puasa bukan sekadar ibadah, tetapi juga sarana untuk memberi kesempatan tubuh beristirahat. Saat kita berpuasa, tubuh memiliki waktu untuk memperbaiki sel, mengeluarkan racun, dan menyeimbangkan metabolisme. Ini sejalan dengan penemuan modern tentang bagaimana puasa bisa memicu autophagy, yaitu proses alami tubuh membersihkan sel-sel yang rusak. Jadi, apa yang diajarkan lebih dari 1000 tahun lalu ternyata kini terbukti secara ilmiah. Selain itu, Ibnu Sina menganjurkan terapi air. Air bagi beliau adalah unsur penyuci, tidak hanya untuk kulit tetapi juga untuk organ dalam. Mandi dengan air hangat atau berendam dipercaya bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, menenangkan saraf, dan mendorong racun keluar lewat keringat. Menariknya, beliau juga menekankan pentingnya udara segar. Menurutnya, tubuh akan sulit sembuh jika terus terpapar udara kotor atau lembab. Maka, rumah yang sehat harus memiliki sirkulasi udara yang baik, sesuatu yang kadang kita lupakan di era modern saat lebih sering berada di ruangan ber-AC. Tidak kalah penting, detoks ala Ibnu Sina juga melibatkan pikiran. Ia percaya bahwa stres, amarah, atau kesedihan yang berlarut-larut bisa menjadi racun yang jauh lebih berbahaya dibanding makanan yang tidak sehat. Untuk itu, menjaga kebahagiaan, memperbanyak zikir, dan menenangkan diri dengan doa atau musik lembut adalah bagian penting dari menjaga tubuh tetap prima. Ibnu Sina bahkan merekomendasikan musik sebagai salah satu metode penyembuhan, karena ia melihat getaran suara bisa memberi efek menenangkan pada jiwa, yang pada akhirnya menyehatkan tubuh. Dengan cara ini, detoks menurut Ibnu Sina menjadi lebih luas maknanya. Ia bukan sekadar membersihkan tubuh dari racun fisik, tetapi juga menyucikan pikiran dari beban, dan menenangkan jiwa dari kegelisahan. Prinsip-prinsip ini membuat ajarannya tetap relevan bahkan di abad modern sekarang, di mana kita seringkali lebih sibuk mencari suplemen mahal dibanding menata pola hidup sederhana. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat halus dan penuh keseimbangan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa bila salah satu unsur dalam tubuh terganggu, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan dampaknya. Itulah sebabnya beliau selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas, pola makan, tidur, dan kebersihan. Ia percaya, penyakit seringkali datang bukan karena hal-hal besar, melainkan karena kelalaian kecil yang dibiarkan menumpuk. Misalnya, tidur yang tidak teratur bisa menjadi pintu masuk bagi penyakit. Ibnu Sina menyarankan agar manusia tidur cukup, tidak terlalu malam, dan tidak juga terlalu siang. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh mampu membersihkan dirinya sendiri, memperbaiki jaringan, serta menyeimbangkan kembali energi yang digunakan pada siang hari. Tidur yang buruk, kata beliau, akan membuat tubuh lemah, pikiran kacau, dan hati mudah tersulut emosi. Dalam konteks detoksifikasi, beliau menekankan bahwa tidur adalah salah satu metode detoks paling alami. Saat kita tidur, tubuh melakukan proses pembersihan internal. Organ-organ seperti hati dan ginjal bekerja lebih optimal untuk menyaring racun. Maka,
Tidur yang sehat sebenarnya adalah obat detoks alami yang sering kita abaikan. Selain tidur, pernapasan juga mendapat perhatian khusus. Ibnu Sina menganjurkan latihan pernapasan yang dalam dan teratur. Menurutnya, udara segar adalah salah satu bentuk makanan utama bagi tubuh. Udara yang buruk bisa menjadi racun, sementara udara yang bersih dapat memperbaiki kualitas darah, menenangkan pikiran, dan menguatkan organ dalam. Ia bahkan menyarankan agar manusia tinggal di tempat dengan sirkulasi udara baik, jauh dari polusi dan bau busuk, karena hal itu memengaruhi kesehatan secara langsung. Ia juga mengingatkan tentang bahaya makan berlebihan. Menurut Ibnu Sina, perut yang selalu penuh tidak akan memberi kesempatan bagi tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri. Ia menekankan pentingnya memberi jeda antara makan, sehingga pencernaan memiliki waktu untuk mengolah makanan secara sempurna. Dengan cara ini, tubuh terhindar dari timbunan racun yang datang akibat sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik. Bahkan, beliau mengajarkan konsep mirip dengan puasa intermiten yang sekarang populer. Dengan membatasi waktu makan dan memberi jeda yang cukup, tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat, membersihkan diri, dan memperbaiki jaringan. Puasa menurut Ibnu Sina bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga metode detoks alami yang menyeluruh. Keseimbangan emosi juga dianggap penting. Ibnu Sina menulis bahwa amarah, kesedihan, dan kecemasan berlebihan dapat memengaruhi organ dalam, khususnya hati dan jantung. Pikiran yang kacau bisa menghasilkan racun emosional yang berpengaruh pada tubuh. Oleh sebab itu, menjaga hati tetap tenang, berpikir positif, dan menghindari stres berlebihan adalah bagian dari detoks jiwa yang sama pentingnya dengan detoks tubuh. Ibnu Sina bahkan menyinggung tentang hubungan antara musik dan kesehatan. Ia percaya bahwa alunan musik yang lembut dapat menenangkan jiwa, mengurangi stres, dan membantu memperbaiki keseimbangan tubuh. Dengan cara ini, musik menjadi semacam terapi alami yang dapat mengeluarkan beban emosional dari dalam diri. Jika kita tarik ke kehidupan modern, semua yang diajarkan Ibnu Sina terasa sangat relevan. Saat ini banyak orang mencari suplemen mahal, detox drink, hingga obat-obatan modern untuk membersihkan tubuh. Padahal, rahasia sederhana yang diwariskan oleh Ibnu Sina sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tidur yang teratur, pola makan sederhana, udara bersih, pernapasan yang benar, puasa yang terjaga, serta emosi yang seimbang adalah bentuk detoks paling alami yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu alat modern, hanya perlu kesadaran dan kedisiplinan untuk menjalankannya. Dengan prinsip ini, kita diajak untuk kembali pada keseimbangan hidup yang sederhana namun mendalam. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan sesuatu yang dibeli, melainkan hasil dari gaya hidup yang selaras dengan alam. Detoks ala beliau bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang pikiran dan jiwa. Ibnu Sina juga sangat menekankan pentingnya tidur. Bagi beliau, tidur adalah bentuk detoks alami yang paling ajaib. Saat kita tidur, tubuh bekerja membersihkan dirinya sendiri dari sisa metabolisme, memperbaiki sel, dan menyeimbangkan energi. Itulah sebabnya beliau selalu menganjurkan tidur yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tidur terlalu lama membuat tubuh lesu, tidur terlalu sedikit membuat tubuh rusak. Tidur yang cukup, dengan kualitas yang baik, adalah kunci agar tubuh tetap segar tanpa perlu bantuan obat atau minuman energi. Selain tidur, Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya bangun pagi. Baginya, udara pagi adalah udara paling sehat. Bernapas dalam-dalam saat fajar adalah cara detoksifikasi yang sederhana namun sangat efektif. Udara segar yang masuk ke paru-paru membantu memperkuat pernapasan, menenangkan pikiran, dan memberi energi untuk seharian penuh. Beliau bahkan menekankan bahwa orang yang terbiasa bangun pagi akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan mereka yang selalu begadang. Dalam catatan-catatan medisnya, Ibnu Sina juga menekankan manfaat air. Air bukan sekadar penghilang dahaga, tapi juga medium penyucian tubuh. Minum air dengan cara yang benar, dalam jumlah cukup, menjadi salah satu resep detoks alami yang paling efektif menurut beliau. Bahkan,
Beliau mengingatkan agar air tidak diminum sekaligus dalam jumlah besar, melainkan bertahap, agar tubuh dapat menyerapnya dengan sempurna. Ini adalah bentuk kearifan yang sering dilupakan banyak orang di zaman modern. Ibnu Sina juga memahami betul bahwa tubuh manusia tidak bisa dilepaskan dari peran emosi. Stres, kecemasan, dan amarah yang berlebihan adalah racun bagi tubuh. Beliau menekankan bahwa hati yang tenang, pikiran yang damai, dan jiwa yang penuh syukur adalah kunci kesehatan yang sesungguhnya. Dengan menenangkan diri, berzikir, atau sekadar merenung dalam keheningan, tubuh akan lebih mudah melepaskan racun-racun emosional yang bisa memicu penyakit. Kita bisa melihat betapa pemikiran beliau jauh melampaui zamannya. Saat dunia belum mengenal istilah psikosomatik, Ibnu Sina sudah menjelaskan hubungan erat antara pikiran dan tubuh. Beliau memahami bahwa tubuh bisa sakit karena jiwa yang tidak bahagia. Oleh karena itu, menjaga kebersihan jiwa, menghindari iri, dengki, atau kemarahan yang berlebihan, adalah bagian penting dari proses detoksifikasi. Ibnu Sina pun mengajarkan pentingnya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Bekerja tanpa henti akan membuat tubuh penuh dengan panas yang merusak, sedangkan terlalu banyak istirahat membuat tubuh melemah. Keseimbangan inilah yang beliau sebut sebagai jalan tengah, yaitu hukum alam yang tidak boleh dilanggar. Beliau meyakini bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan keseimbangan, dan tubuh manusia pun harus dijaga dengan prinsip yang sama. Selain itu, beliau juga sering menekankan bahwa makanan tidak boleh dicampur sembarangan. Setiap makanan memiliki sifat panas, dingin, lembab, atau kering, dan jika digabungkan tanpa pengetahuan, bisa menimbulkan racun. Misalnya, ada makanan yang jika dimakan bersamaan bisa memperberat pencernaan dan menghasilkan sisa metabolisme berbahaya. Maka, beliau sangat hati-hati dalam mengajarkan kombinasi makanan yang seimbang agar tubuh tidak dipenuhi sampah yang menjadi beban. Detoks menurut Ibnu Sina bukan sekadar membersihkan tubuh dari racun fisik, melainkan juga membersihkan pikiran dari kebiasaan buruk. Beliau menekankan bahwa kebiasaan adalah guru terbesar tubuh. Jika kita terbiasa makan berlebihan, tubuh akan terbiasa menumpuk racun. Jika kita terbiasa marah, tubuh akan terbiasa dengan kondisi tegang yang melemahkan sistem imun. Namun jika kita membiasakan kesederhanaan, maka tubuh akan beradaptasi dengan keseimbangan yang sehat. Ajaran ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau pada kehidupan sehari-hari. Detoks bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali waktu dengan ramuan khusus, melainkan gaya hidup yang diterapkan setiap hari. Dari pola makan, pola tidur, hingga cara kita mengelola emosi, semua adalah bagian dari proses menjaga tubuh tetap bersih, segar, dan bertenaga. Bayangkan, di era modern orang rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli suplemen atau paket detoks, padahal rahasia terbesar sudah dijelaskan sejak ribuan tahun lalu oleh Ibnu Sina. Makan sederhana, tidur cukup, minum air dengan bijak, olahraga ringan, dan menjaga hati tetap tenang. Mungkin kita perlu merenungkan satu hal penting yang selalu beliau tekankan. Tubuh manusia adalah ciptaan yang sempurna, ia punya kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asal kita tidak melawannya. Maka tugas kita adalah menjaga keseimbangan, bukan memaksakan sesuatu yang berlebihan. Tubuh manusia menurut Ibnu Sina memiliki kemampuan alami untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Ia percaya bahwa peran makanan dan pola hidup sangat besar dalam membantu proses alami ini. Misalnya, ia menekankan pentingnya memperhatikan waktu makan. Makanlah hanya ketika tubuh benar-benar merasa lapar, bukan karena sekadar kebiasaan atau dorongan emosional. Dengan begitu, pencernaan bekerja lebih efektif, tidak terbebani, dan tubuh dapat membuang sisa metabolisme dengan lancar. Ia juga menekankan peran tidur. Bagi Ibnu Sina, tidur yang berkualitas adalah bentuk detoksifikasi paling alami yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam tidurlah tubuh memperbaiki sel, menyeimbangkan energi, serta membuang racun emosional yang menumpuk akibat stres sehari-hari. Jika tidur terganggu, maka semua proses ini ikut terhambat. Oleh sebab itu, ia menganjurkan tidur cukup di malam hari,
menghindari makan berlebihan sebelum tidur, dan menjaga pikiran tetap tenang sebelum beristirahat. Selain tidur, ia mengajarkan pentingnya bergerak. Aktivitas fisik menurutnya bukan hanya soal menjaga otot tetap kuat, melainkan juga membantu memperlancar aliran darah dan keringat, yang keduanya merupakan jalur alami tubuh untuk membuang racun. Menurut catatannya, olahraga ringan seperti berjalan santai, berkuda, atau bermain permainan fisik dapat meningkatkan vitalitas sekaligus menjaga kesehatan organ dalam. Dalam hal makanan, Ibnu Sina sangat detail dalam membedakan antara makanan yang bersifat mendinginkan dan menghangatkan tubuh. Ia percaya bahwa keseimbangan ini sangat penting untuk detoksifikasi. Misalnya, jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak atau daging merah, ia menyarankan mengimbanginya dengan sayuran segar, buah, dan air yang cukup agar tubuh tidak kepanasan secara internal. Konsep keseimbangan ini menunjukkan betapa dalam pemikirannya tentang kesehatan. Ia juga memberi perhatian khusus pada air. Bagi Ibnu Sina, air bukan hanya penghilang dahaga, melainkan elemen vital yang membawa racun keluar dari tubuh melalui urin dan keringat. Namun, ia menekankan kualitas air. Air yang bersih dan segar dipercaya mampu menyegarkan tubuh dan pikiran, sementara air kotor justru menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, ia menganjurkan memilih sumber air yang baik serta tidak minum berlebihan dalam satu waktu agar tubuh tetap seimbang. Selain faktor fisik, Ibnu Sina memahami bahwa racun tidak hanya datang dari makanan atau lingkungan, melainkan juga dari pikiran dan perasaan. Amarah, iri hati, kesedihan yang mendalam, semua itu dianggapnya sebagai racun batin yang dapat melemahkan tubuh. Ia menyarankan untuk menjaga ketenangan hati melalui doa, zikir, atau aktivitas spiritual lainnya, agar jiwa tetap bersih. Menurutnya, ketika jiwa kotor, tubuh pun akan ikut lemah dan rentan terhadap penyakit. Detoks ala Ibnu Sina pada akhirnya bukanlah sebuah metode instan, melainkan pola hidup menyeluruh yang menggabungkan makanan, aktivitas, tidur, air, serta kebersihan batin. Ia menekankan bahwa tubuh manusia sudah diberi mekanisme luar biasa oleh Sang Pencipta, tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Prinsip ini sangat relevan di zaman modern, ketika banyak orang bergantung pada suplemen mahal tanpa memperhatikan akar dari kesehatan itu sendiri, pola hidup seimbang. Jika kita renungkan, apa yang ditawarkan Ibnu Sina lebih dari sekadar tips kesehatan. Ia memberikan cara pandang yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu kesatuan. Dan yang lebih menarik lagi, semua itu bisa kita praktikkan tanpa biaya mahal. Hanya butuh kesadaran, disiplin, dan niat yang tulus untuk menjaga anugerah tubuh yang telah diberikan kepada kita. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kualitas tidur dalam proses detoks alami tubuh. Menurutnya, tidur bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga saat terbaik bagi tubuh untuk melakukan regenerasi. Di malam hari, ketika kita tertidur, organ-organ vital seperti hati dan ginjal bekerja lebih aktif dalam menyaring racun. Oleh karena itu, beliau menyarankan tidur yang cukup, tidak terlalu larut, serta bangun di waktu fajar agar tubuh dapat bekerja sesuai ritme alami yang diberikan oleh alam. Selain tidur, udara yang kita hirup menurut Ibnu Sina memiliki peranan besar dalam menjaga tubuh tetap bersih. Ia percaya bahwa udara segar adalah salah satu obat paling murah namun paling berharga. Hidup di masa ketika polusi hampir tidak ada, Ibnu Sina tetap menekankan pentingnya memilih tempat tinggal dengan sirkulasi udara yang baik. Bagi beliau, udara segar adalah detoks yang setiap hari bisa kita dapatkan tanpa biaya, hanya dengan memastikan tubuh mendapat cukup oksigen dari lingkungan yang sehat. Dalam catatan medisnya, Ibnu Sina juga menekankan bahwa hati adalah organ utama dalam proses pembersihan tubuh. Beliau menyebut hati sebagai penyaring kehidupan, yang mengatur keseimbangan darah dan menjaga tubuh dari zat-zat yang tidak bermanfaat. Karena itu, Ibnu Sina sering memberikan rekomendasi diet yang ramah bagi hati, seperti sayuran hijau, rempah alami, dan menghindari makanan berlemak berlebih. Semua itu dilakukan untuk memastikan detoks alami tubuh berjalan dengan lancar. Beliau juga menyinggung pentingnya mengelola emosi.
Menurut Ibnu Sina, amarah, kesedihan, atau stres berlebihan bisa menimbulkan racun bagi tubuh. Racun ini memang tidak terlihat seperti zat kimia, tetapi dampaknya bisa lebih besar, melemahkan sistem imun, mengganggu pencernaan, bahkan merusak kualitas tidur. Karena itu, beliau menganjurkan meditasi, doa, dan ketenangan batin sebagai bagian dari pola hidup sehat. Baginya, detoks tidak hanya soal tubuh, tapi juga pikiran. Satu hal yang menarik dari ajaran Ibnu Sina adalah konsep keseimbangan. Ia selalu menekankan bahwa tubuh bekerja paling baik ketika semua elemen, makan, tidur, olahraga, udara, dan pikiran, berada dalam harmoni. Jika salah satunya berlebihan atau kurang, tubuh akan kehilangan keseimbangannya dan memicu penyakit. Inilah sebabnya ia tidak percaya pada satu solusi instan untuk kesehatan. Baginya, kesehatan sejati adalah hasil dari kebiasaan baik yang terus dijaga secara konsisten. Dalam hal minuman, Ibnu Sina menganjurkan air sebagai sumber utama detoksifikasi alami. Ia menyarankan untuk meminum air yang jernih, sebaiknya dari sumber mata air yang segar. Air, bagi Ibnu Sina, adalah sarana paling sederhana dan murni untuk membersihkan tubuh. Bahkan beliau pernah menuliskan bahwa air yang baik dapat menyejukkan hati dan menenangkan pikiran, bukan hanya membersihkan organ dalam. Olahraga ringan pun menjadi bagian dari resep Ibnu Sina dalam menjaga kesehatan. Ia tidak pernah menyarankan aktivitas fisik berlebihan, melainkan olahraga teratur yang membuat tubuh bergerak dan berkeringat. Bagi beliau, keringat adalah salah satu cara alami tubuh membuang kotoran. Maka berjalan pagi, berkuda, atau sekadar melakukan gerakan fisik sederhana sudah cukup untuk membantu tubuh menjaga kesegarannya. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pola makan musiman. Menurutnya, makanan sebaiknya disesuaikan dengan iklim dan musim yang sedang berlangsung. Misalnya, saat musim panas, makanan segar yang ringan dan berair lebih baik dikonsumsi, sedangkan di musim dingin, makanan yang hangat dan bernutrisi lebih dibutuhkan. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan detoks alami tubuh yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan segala pemikirannya, Ibnu Sina membuktikan bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang mahal. Tanpa suplemen, tanpa obat-obatan kimia modern, beliau sudah mengajarkan bagaimana tubuh bisa menjaga dirinya sendiri jika kita paham cara memperlakukan tubuh dengan benar. Rahasia besarnya sederhana: hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan memahami bahwa tubuh adalah anugerah yang harus dirawat setiap hari. Memaafkan memang sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika kamu memilih untuk melepaskan dendam, bukan berarti kamu membenarkan perbuatan buruk orang lain. Kamu hanya sedang menyelamatkan dirimu dari beban emosional yang tidak perlu. Hati yang ringan jauh lebih berharga daripada hati yang penuh amarah. Ada kalanya kamu perlu mengucapkan dalam hati, "Aku melepaskanmu, aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi." Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari kebebasan emosional yang sesungguhnya. Jangan pernah berpikir bahwa membalas dengan cara yang keras akan membuatmu lebih berharga. Justru dengan menunjukkan kendali diri, kamu memperlihatkan bahwa kamu jauh lebih matang daripada mereka yang menyakitimu. Kedewasaan adalah bentuk balas dendam paling elegan. Orang yang berusaha menjatuhkanmu biasanya hanya ingin melihatmu hancur. Maka, ketika kamu memilih untuk tetap tumbuh, tetap maju, dan tetap tersenyum, kamu secara tidak langsung sudah memberikan tamparan paling keras yang tidak bisa mereka balas. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan rasa sakit yang ditinggalkan orang lain. Energi yang kamu miliki akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki dirimu, mengejar cita-cita, dan menciptakan hidup yang penuh makna. Ada satu hal yang perlu diingat. Setiap luka akan meninggalkan bekas, tetapi bekas itu bisa menjadi pengingat betapa kuatnya kamu bertahan. Bekas itu bukan kelemahan, melainkan bukti perjalananmu yang luar biasa. Saat kamu memilih jalan bijak, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga memberi teladan bagi orang lain. Banyak yang mungkin mengalami hal serupa, dan sikapmu bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk memilih jalan yang lebih damai. Pada akhirnya,
Balas dendam terbaik bukanlah melukai balik, melainkan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, keberhasilan, dan ketenangan batin. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ada kalanya hidup memberi kita luka yang dalam, tetapi tidak selalu harus dibayar dengan luka yang sama. Ada jalan lain yang jauh lebih mulia, yaitu memilih untuk sembuh dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan beban yang mengekang hati. Dengan memaafkan, kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri sendiri dari racun kebencian yang bisa merusak kebahagiaan kita. Saat kita berhenti berfokus pada orang yang menyakiti, kita memberi ruang bagi diri untuk berkembang. Energi yang tadinya habis untuk marah dan sakit hati, kini bisa digunakan untuk mengejar impian dan membangun masa depan. Mengalihkan perhatian pada hal-hal yang produktif akan jauh lebih bermanfaat. Alih-alih merencanakan balas dendam, cobalah menanam benih kebaikan, bekerja keras, dan membuktikan bahwa kita mampu sukses tanpa menjatuhkan orang lain. Terkadang, balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Senyum tulus yang kita miliki adalah bukti bahwa luka tidak lagi mengikat. Ketenangan batin akan datang ketika kita memilih untuk fokus pada perjalanan kita sendiri. Karena hidup bukan tentang siapa yang menyakiti kita, melainkan tentang bagaimana kita menanggapi setiap ujian. Menjaga hati tetap lembut meskipun pernah dilukai adalah tanda kekuatan sejati. Hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Disitulah letak kebebasan kita yang sesungguhnya. Bayangkan, jika setiap luka dibalas dengan luka, maka dunia akan penuh dengan penderitaan. Tetapi jika setiap luka disembuhkan dengan kebaikan, maka dunia akan dipenuhi cahaya. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas, melainkan dari kemampuan untuk melepaskan dan melangkah maju. Ketika ada orang yang meremehkanmu, cara terbaik untuk menjawabnya bukanlah dengan kata-kata pedas, melainkan dengan menunjukkan bukti nyata melalui hasil hidupmu. Tidak perlu sibuk membalas ucapan mereka, cukup fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Biarkan waktu menjadi saksi bahwa perkataan mereka hanyalah angin lalu. Mereka mungkin menertawakan mimpi-mimpimu hari ini, tapi jika kamu konsisten berusaha, suatu hari mereka akan terdiam, kagum, dan bahkan menyesal pernah meremehkanmu. Ingat, keberhasilan adalah bahasa paling keras yang bisa membungkam hinaan tanpa perlu satu kata pun. Terkadang, orang meremehkanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka takut kamu berhasil. Mereka tidak siap melihatmu berdiri lebih tinggi dari bayangan yang mereka ciptakan untukmu. Maka jangan pernah biarkan omongan mereka menjadi penghalang langkahmu. Hidupmu adalah ceritamu, bukan skenario orang lain. Jangan biarkan penilaian mereka menentukan alur kisahmu. Sebab, setiap detik yang kamu habiskan untuk membuktikan kepada orang lain, justru mengurangi waktu berharga untuk membuktikan pada dirimu sendiri. Lebih baik kamu menyalurkan energimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, daripada sibuk menanggapi mereka yang hanya bisa bicara tanpa aksi. Karena orang yang benar-benar besar tidak akan meremehkan orang lain, mereka justru akan mengangkatmu. Jika hari ini kamu masih merasa kecil, jangan khawatir. Pohon yang paling kokoh pun pernah bermula dari benih kecil yang diremehkan. Hanya dengan ketekunan, air mata, dan cahaya yang konsisten, benih itu bisa tumbuh menembus tanah, lalu menjulang tinggi ke langit. Jangan lupa, setiap orang besar di dunia ini pernah diremehkan. Thomas Edison dianggap bodoh, Albert Einstein dianggap gagal, bahkan para tokoh spiritual pun pernah ditolak di awal perjuangannya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua menjadi pilar peradaban. Jadi, ketika ada yang meremehkanmu, tersenyumlah. Karena sebenarnya mereka sedang memberimu bahan bakar untuk terus melaju. Semakin banyak yang meremehkanmu, semakin banyak tenaga yang bisa kamu kumpulkan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dan yang terpenting, jangan pernah balas meremehkan orang lain hanya karena kamu pernah diremehkan. Ingat, kamu bukanlah cerminan mereka.
Kamu bisa lebih elegan dengan memilih untuk tetap rendah hati meski sudah berada di puncak. Ketika seseorang melukai hatimu, tidak selalu berarti kamu harus membalas atau memberi respon langsung. Ada kalanya diam justru menjadi kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata. Diam bukan berarti kalah, tapi memberi ruang bagi dirimu untuk sembuh dan tidak terseret dalam arus emosi yang sama. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi luka adalah dengan mengalihkan energi pada hal-hal yang membangun. Alih-alih terus memikirkan sakit hati, gunakan waktu untuk meningkatkan kemampuan, mengejar impian, atau memperbaiki kebiasaan buruk. Dengan begitu, setiap langkahmu menjadi jawaban atas perlakuan buruk yang pernah kamu terima. Kebahagiaan juga merupakan bentuk kemenangan yang paling nyata. Saat orang yang menyakitimu melihatmu tetap tertawa, tetap berkembang, dan tetap memiliki semangat, itu adalah bukti bahwa mereka gagal menjatuhkanmu. Senyummu adalah tamparan halus yang lebih elegan daripada 1000 balas dendam. Belajar memaafkan juga termasuk cara yang jauh lebih bijak. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan dirimu dari belenggu kebencian. Dengan memaafkan, hatimu menjadi lebih ringan dan langkahmu lebih mudah untuk terus maju. Selain itu, jadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran. Luka seringkali membuka mata kita terhadap siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika senang. Dari situ, kamu bisa lebih bijak dalam memilih siapa yang layak berada di lingkaran hidupmu. Menulis juga bisa menjadi cara ampuh untuk menyalurkan emosi. Tuliskan semua rasa sakitmu di atas kertas, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk melepaskan beban yang menyesakkan dada. Kadang, tinta di atas kertas lebih mampu menyembuhkan daripada balas kata secara langsung. Doa adalah senjata yang lembut namun penuh kekuatan. Alihkan rasa sakitmu kepada Tuhan. Serahkan semua luka, semua kekecewaan, semua ketidakadilan kepadanya. Percayalah, tidak ada yang lebih adil daripada keputusannya, dan tidak ada yang lebih indah daripada rencananya untuk hidupmu. Kamu juga bisa memilih untuk fokus membantu orang lain. Saat kamu sibuk memberi kebaikan, perhatianmu teralihkan dari rasa sakit yang pernah kamu alami. Dan seringkali, dengan memberi kebaikan, kamu justru mendapatkan ketenangan hati yang lebih dalam. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kamu menjaga hatimu tetap bersih. Karena hati yang bersih akan memancarkan aura yang menenangkan, membuat orang lain menghargaimu tanpa perlu diminta. Energi positif itu akan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu, termasuk orang-orang yang tulus mencintaimu. Maka, tidak perlu lagi terjebak dalam lingkaran balas dendam. Biarkan luka menjadi bagian dari perjalanan, biarkan hatimu belajar dari setiap goresan, dan biarkan dirimu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih berharga daripada sebelumnya. Ada pula jalan kebahagiaan yang bisa kita temukan dalam kegiatan sederhana, seperti menghirup udara pagi, mendengar kicauan burung, atau menikmati hangatnya secangkir teh. Hal-hal kecil ini seringkali terlewat, padahal disitulah kunci ketenangan yang sesungguhnya. Kebahagiaan tidak selalu identik dengan pencapaian besar. Kadang ia tersembunyi dalam rutinitas sehari-hari yang kita jalani dengan penuh syukur. Semakin kita menghargai hal-hal kecil, semakin besar rasa damai yang hadir di hati. Mengelola waktu juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Hidup yang seimbang antara bekerja, beristirahat, dan meluangkan waktu untuk orang terkasih membuat hati lebih ringan. Tanpa keseimbangan, kita mudah terjebak dalam stres yang berlebihan. Jangan pula lupa, kebahagiaan sering lahir dari memberi. Saat kita menolong orang lain dengan tulus, kita sedang menanamkan rasa damai pada diri sendiri. Senyum orang yang terbantu bisa menjadi obat bagi lelah dan duka kita. Kebahagiaan juga datang saat kita memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi melepaskan beban yang terus mengikat. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari penjara perasaan yang menyakitkan. Ada kalanya kebahagiaan lahir dari keberanian mengambil langkah baru. Berani mencoba hal yang belum pernah dilakukan, meskipun penuh risiko, memberi warna segar dalam kehidupan. Dari situlah lahir pengalaman berharga yang menumbuhkan rasa puas dan bangga.
Hidup tanpa rasa syukur akan terasa kosong meski penuh harta. Sebaliknya, hidup dengan rasa syukur akan terasa kaya meski dengan kesederhanaan. Syukur adalah pintu utama menuju kebahagiaan sejati. Jika kita terus mengejar kebahagiaan di luar diri, kita akan terus haus. Namun jika kita belajar menemukannya di dalam hati, maka rasa cukup akan selalu menemani. Kebahagiaan juga seringkali terkait dengan cara kita berbicara pada diri sendiri. Kata-kata positif yang kita ucapkan kepada hati kita dapat menjadi penyembuh luka, sekaligus penguat semangat untuk terus melangkah. Dan akhirnya, kebahagiaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia tidak datang tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan bersama setiap langkah yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Kadang dalam hidup, yang kita butuhkan bukan membuktikan diri di depan orang lain, tapi membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa tetap kuat meski disakiti. Saat kamu memilih untuk tidak terpengaruh oleh perlakuan orang lain, kamu sebenarnya sedang menunjukkan betapa hebatnya kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Setiap orang pasti pernah salah menilai, pernah meremehkan, bahkan mungkin pernah menyakiti tanpa alasan jelas. Namun, kita punya pilihan apakah ingin menyimpan luka itu, atau menjadikannya pelajaran agar kita tidak mengulanginya pada orang lain. Kebesaran hati tidak diukur dari seberapa banyak kamu bisa melawan, melainkan seberapa besar kamu mampu menahan diri. Karena seringkali, diam lebih menyakitkan bagi orang yang berniat menjatuhkanmu, daripada 1000 kata balasan yang penuh emosi. Jika kamu ingin hidupmu lebih tenang, belajarlah melepaskan. Tidak semua hal pantas dipikirkan terus-menerus, apalagi sesuatu yang hanya membawa energi negatif. Energi yang kamu simpan bisa kamu alihkan untuk hal-hal produktif yang membuat hidupmu lebih berarti. Orang-orang yang pernah merendahkanmu akan melihat bahwa hidupmu tetap berjalan maju tanpa mereka. Itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Tak perlu berteriak, tak perlu membalas. Diam, tapi penuh bukti, adalah senjata paling tajam. Namun, jangan hanya berhenti di situ. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membentuk dirimu yang lebih bijaksana, lebih lembut, dan lebih dewasa. Sebab, orang yang benar-benar kuat bukan yang bisa menyakiti balik, tapi yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang pernah menyakitimu, melainkan bagaimana kamu memilih untuk melanjutkannya. Kamu adalah penulis kisahmu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengambil pena itu darimu. Kadang, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar adalah memilih untuk tidak terlibat dalam permainan orang lain. Ketika ada yang berusaha menjatuhkanmu dengan kata-kata atau sikapnya, kamu bisa memilih untuk tetap diam dan melanjutkan hidupmu. Diam bukan berarti kalah, tapi justru menunjukkan bahwa kamu tidak tertarik untuk masuk ke lingkaran energi negatif yang mereka ciptakan. Diammu adalah bentuk kemenangan yang elegan. Orang yang berniat buruk akan merasa bingung ketika tidak mendapatkan reaksi darimu. Mereka berharap melihatmu marah, kecewa, atau bahkan hancur. Namun, ketika yang mereka lihat justru ketenangan dan senyummu, disitulah mereka menyadari bahwa usahanya sia-sia. Ada saatnya diam menjadi jawaban yang lebih lantang daripada 1000 kata. Karena dari sana, orang akan belajar bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh sikap buruk siapapun. Kamu berdiri dengan teguh, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan pedang. Ada yang bisa dimenangkan hanya dengan kesabaran, keteguhan, dan konsistensi dalam menjalani hidup. Orang yang menyakitimu bisa jadi akan berubah suatu hari, bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena mereka melihat kekuatan hatimu. Dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga dirimu tetap tenang, tapi juga menjaga martabatmu tetap tinggi. Pada akhirnya, orang-orang akan lebih menghargai sosok yang tetap kuat dalam kesabaran daripada sosok yang hanya membalas dendam dengan amarah. Ada kalanya kita terlalu sibuk dengan urusan dunia luar sampai lupa untuk menengok ke dalam. Padahal, apa yang terjadi di luar seringkali hanya cerminan dari apa yang kita simpan di dalam hati dan pikiran. Ketika hati kita damai, hal-hal kecil di luar tidak mudah mengguncang kita. Namun, jika hati penuh dengan beban,
Setiap perkataan orang bisa terasa seperti serangan. Disinilah pentingnya menjaga kebersihan hati. Tidak semua hal perlu dimasukkan ke dalam hati, karena tidak semua hal memang layak untuk kita pikirkan terlalu dalam. Kebijaksanaan hidup tidak selalu berarti tahu cara menjawab setiap masalah, tapi juga tahu kapan harus diam dan kapan harus melepas. Kadang, diam bisa lebih menyembuhkan daripada ribuan kata yang dipaksakan. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk menumbuhkan rasa syukur. Syukur itu seperti cahaya kecil yang bisa menerangi kegelapan dalam hati. Semakin sering kita mengingat hal-hal yang bisa disyukuri, semakin kita merasa hidup ini sebenarnya sudah cukup indah. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Selalu ada kekurangan, ada luka, ada kecewa. Tapi di antara semua itu, selalu ada sisi lain yang indah jika kita mau melihatnya. Seperti langit yang tetap biru meski awan menutupinya sementara. Membiasakan diri untuk melihat sisi baik dari setiap peristiwa membuat kita lebih kuat. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Kita tidak lagi merasa harus selalu dimengerti. Karena kita tahu, kebahagiaan terbesar adalah saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kadang yang membuat kita semakin menderita adalah ketika kita terus mengingat perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan. Padahal, semakin sering kita mengulangnya di dalam pikiran, semakin besar luka itu terasa. Jalan terbaik adalah melatih diri untuk melepaskan. Bukan berarti melupakan sepenuhnya, melainkan memilih untuk tidak lagi mengizinkan kenangan itu menguasai hati kita. Memaafkan tidak selalu berarti kita membiarkan orang lain kembali menyakiti kita. Justru dengan memaafkan, kita melepaskan beban yang menjerat jiwa kita sendiri. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah kita lebih ringan ke depan. Banyak orang tidak menyadari bahwa dengan menahan amarah terlalu lama, sebenarnya mereka sedang meracuni dirinya sendiri perlahan-lahan. Hidup penuh kebencian hanya akan menggerogoti energi, kesehatan, dan kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati. Ketika kita belajar mengubah luka menjadi pelajaran, kita sedang melatih diri untuk lebih kuat. Kita belajar bagaimana bersikap, bagaimana membatasi diri, dan bagaimana memilih orang yang layak ada dalam kehidupan kita. Itu semua adalah bentuk kebijaksanaan. Menjaga ketenangan diri juga menjadi kunci penting. Saat orang lain berusaha menjatuhkanmu, cobalah untuk tetap berdiri tegak tanpa harus berteriak atau membalas dengan cara yang sama. Keheningan yang kokoh kadang jauh lebih menusuk daripada 1000 kata kasar. Jika kamu berhasil menunjukkan bahwa perlakuan buruk orang lain tidak bisa mengguncangmu, secara tidak langsung kamu sudah membuktikan bahwa harga dirimu jauh lebih tinggi daripada kebencian yang mereka tebarkan. Kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan untuk membalas dengan sakit yang sama, melainkan pada keteguhan untuk tetap berjalan dengan damai meski ada badai yang mencoba menghentikan langkahmu. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, setiap luka yang kamu alami bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling banyak menyakiti, melainkan tentang siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan kebaikan hatinya. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan dendam, sakit hati, atau amarah yang berkepanjangan. Setiap luka yang datang, sesungguhnya hanyalah pengingat bahwa kita sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan memilih jalan ketenangan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memberi contoh yang indah bagi orang lain tentang arti kesabaran dan kebesaran hati. Maka, jangan biarkan masa lalu atau perlakuan buruk orang lain mencuri kebahagiaanmu. Jadikan semua pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk berdiri lebih tinggi, melangkah lebih mantap, dan tersenyum lebih tulus. Ingatlah, orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang membalas setiap perlakuan buruk, melainkan mereka yang tetap berdiri tegak, tetap tersenyum, dan tetap memilih kebaikan meski disakiti. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat kecil untuk terus menjaga hati, memperkuat jiwa, dan melangkah dengan elegan di jalan kehidupan.
Karena pada akhirnya, dunia ini bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tetapi tentang siapa yang paling tulus memberi.